Mohon maaf dulu ya, karena udah berbulan-bulan banget gua nggak pernah ngonten sama sekali guys. Jadi ini untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan nggak pernah upload video di YouTube share channel ini ya. For information, jadi si Saverboy ini baru ganti pengereman depan dan belakang selama 4 tahun baru sekali guys ya. Nih, jadi udah di upgrade ke ukuran yang lebih besar sih piringannya. Ini gua pakai merek dari. Tapi kalau misalkan untuk piringan, ini gua ganti 4 tahun baru sekali ya. Jadi cukup lama juga durasinya. Sebenarnya untuk piringan yang original dari si Beat Deluxe ini masih sangat tebal, masih bisa dipakai mungkin jarak 6 tahun juga menurut gua sih masih worth it banget. Tapi gua di sini mau mencoba untuk upgrade tampilan biar looknya tuh lebih padat banget gitu ya si motor Beat Deluxe ini. Rekomendasi lah, apalagi gua dipakai untuk ngojol, dipakai untuk ngonten, dipakai sering Yasan Morian ya ke daerah atas, mungkin Lembang, Dago gitu kalau misalkan di daerah Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gue Sandy Ariansa di CR Channel. Alhamdulillah cuy, kali ini kita bisa ngonten kembali bersama si Saverboy. Kali ini gue lagi di pinggir jalan banget ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi di sini gue mau bilang mohon maaf dulu ya, karena udah berbulan-bulan banget gue nggak pernah ngonten sama sekali guys. Jadi ini untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan nggak pernah upload video di YouTube share channel ini ya. Oke. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan gue sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini gue lagi bersama si Saverboy dan mau ngebahas mengenai motor Beat Deluxe 2020 ya. Soalnya si Saverboy masih dipegang sama gue cuy. Dan kali ini yang bakal gue bahas itu adalah si Beat Deluxe gue ganti remnya itu 4 tahun baru diganti sekarang. Jadi ya, kita akan membahas mengenai pengereman. Oke, yang pertama ini gua petiin dulu ya si kontaknya biar nggak shock akinya. Oke, jadi si Saverboy ini udah 4 tahun ya. Jadi gua pembelian Beat Deluxe 2020 itu di bulan September, dan sekarang udah masuk bulan September juga di tahun 2024. Jadi udah masuk 4 tahun. For information, jadi si Saverboy ini baru ganti pengereman depan dan belakang selama 4 tahun baru sekali guys ya. Nih, mohon maaf kalau agak sedikit kotor ya, soalnya kemarin Bandung lagi diguyur hujan juga. Jadi ya mohon dimaklum aja. Nah ini nih, untuk tromol gue baru ganti banget sih, makanya ini masih di ujung. Ini tuh udah 4 tahun pemakaian. Jadi menurut gue sih sangat worth it ya untuk pengereman di motor Beat Deluxe ini, karena pengeremannya itu sangat awet untuk tromolnya ya. Lalu untuk misalkan bagian depan cakram ya nih. Ini gue udah ganti juga piringannya ke ukuran berapa ya, gue kurang tahu 260 gitu kalau nggak salah, gue nggak ngerti juga. Jadi udah di upgrade ke ukuran yang lebih besar sih piringannya. Ini gue pakai merek dari apa ya, lupa merek BSM. Jadi ini kopian KTC lah ya, bukan KTC. Ini mereknya BSM, ditambah juga dengan bracketnya, bracket tambahan untuk si kalipernya. Jadi lebih ke geser sebelah sini ya. Kalipernya ini gue masih pakai Nissin. Nah kalau misalkan untuk si kampasnya ini gue pakai apa ya, gue lupa gue lupa kalau untuk kampasnya. Jadi kalau untuk kampasnya ini gue udah ganti kurang lebih 2 kali dalam pemakaian 4 tahun. Tapi kalau misalkan untuk piringan, ini gue ganti 4 tahun baru sekali ya. Jadi cukup lama juga durasinya. Sebenarnya untuk piringan yang original dari si Beat Deluxe ini masih sangat tebal, masih bisa dipakai mungkin jarak 6 tahun juga menurut gua sih masih worth it banget. Tapi gua di sini mau mencoba untuk upgrade tampilan biar looknya tuh lebih padat banget gitu ya si motor Beat Deluxe ini. Nah jadi kurang lebih hasil tampaknya seperti ini kalau misalkan diganti piringannya ke ukuran yang lebih besar gitu. Jadi menurut gua sih untuk pengereman motor Beat ini sangat-sangat apa ya, rekomendasi lah. Apalagi gua dipakai untuk ngojol, dipakai untuk ngonten, dipakai sering Yasan Morian ya ke daerah atas, mungkin Lembang, Dago gitu kalau misalkan di daerah Bandung. Untuk pengeremannya aman. Dan sekarang kita akan ngebahas mengenai plus minusnya dari si piringan cakram baru di motor si Saverboy ini dari merek BSM ya. Kita akan coba review di jalan sambil dipakai motornya seperti apa rasanya. Kita langsung aja bahas di jalan cuy. Oke,
Kangen banget, gue udah lama nggak ngonten cuy. Ntar kita lihat dulu sekarang jam berapa nih. 6.46. Kita gaskan aja bersama si Superboy. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wala quwata illa billahi alil azim. Let's go. Oke guys, kita gaskan aja ya. Woo. Oke, nah di sini gue mau ngebahas mengenai piringan cakram dari merek BSM yang gue pakai ini kurang lebih udah masuk hampir 1 bulanan lah ya. Jadi kita bakal bahas. Sok mobil lanjut belok dulu. Kita bakal bahas plus minusnya apa sih. Oke, kita bakal bahas pertama itu kelebihannya dulu ya dari piringan merek BSM. Kalau menurut gua merek BSM ini kurang agak sedikit familiar ya. Jadi mungkin tidak sefamiliar KTC atau yang lainnya. Jadi BSM ini menurut gua agak sedikit kurang terkenal. Nah, kelebihannya untuk tampilan look itu dia kelihatan padat sama seperti brand KTC juga. Jadi ini mungkin hampir sama kayak kopian KTC-nya juga ya disebutnya. Banyak orang tuh ngomongnya kayak gitu ya, kopi KTC gitu. Nah, untuk tampilan look itu lebih besar, lebih padat dipakai untuk di motor si Superboy ini, apalagi motor Beat Deluxe itu kelihatannya yang sangat ramping dan kecil. Tapi setelah ganti ban, gua ban pakai Maxxis Green Devil ya. Terus ditambah piringan cakram yang di-upgrade ukurannya lebih besar. Jadi kelihatannya itu lebih padat. Terus dari segi kualitas menurut gua sih ini cukup tebal juga. Tebal ya bahannya, bagus sih untuk dipakai harian. Nah, kalau untuk minusnya di sini gua pernah merasakan pas pertama kali ganti itu kurang lebih selama 1-2 hari, 3 harian lah ya. Itu kerasa banget ada suara decitan di bagian piringan. Gue juga nggak tahu ya apakah emang kurang presisi pemasangan atau gimana waktu itu. Jadi selama pemakaian gua berhari-hari awal dipasang itu kayak agak suara apa ya, kayak cicit-cicit gitulah. Nah itu kurang nyaman menurut gua kalau misalkan untuk pengguna motor yang memang pengen nyari tampilan look. Itu tuh kayak agak sedikit ganggu banget gitu guys. Pengen banget ya ngebenerin apa sih yang salah gitu. Tetapi dari kendala itu selama beberapa minggu sekarang ini masalah kendala suara yang kurang enak hilang dengan sendirinya gitu guys. Jadi menurut gua kalau misalkan kalian yang ganti pengereman bagian depan khususnya piringan cakram menggunakan BSM, kalian jangan aneh dulu ya kalau misalkan nggak dengar suara decitan di bagian pengereman. Itu kalian pakai dulu aja selama berhari-hari dan harap dimaklum aja. Entah gue juga kenapa ya Ci ya. Jadi ada suara decitan walaupun waktu itu gue udah pernah coba dicuci lagi. Takutnya ada kerikil yang masuk, takutnya nggak presisi juga pemasangannya. Tapi lama-lama alhamdulillah it's okay, nggak ada masalah guys sampai sekarang ya. Dan sekarang kita bahas mengenai pengeremannya. Yang paling utama ya, apakah pengeremannya worth it atau enggak. Menurut gua sih ini worth it, tapi nggak se-worth it dengan piringan cakram dari bawaan Honda yang original. Karena menurut gua sih di piringan BSM ini sama kampasnya mungkinnya mempengaruhi juga. Ini kurang sedikit mencengkram kalau misalkan sudah pemakaian berhari-hari. Tapi pas pemakaian awal itu pas ada suara decitan malah nyengkram banget guys. Gua sekali megang gini aja itu udah langsung nyentak gitu. Agak sedikit bahaya gitu. Nah kalau misalkan sekarang sih agak sedikit ngeplos ya. Tapi overall untuk pemakaian hari-hari ini masih dibilang sangat worth it lah untuk di kelas harga yang sangat wajar. Oke guys, gua lupa cuy. Gua di sini mau ngebahas harganya juga. Jadi untuk harga piringan BSM ini tuh di kisar Rp110.000. Gua pembeliannya di online shop. Bagi kalian yang minat bisa banget untuk cek link di deskripsi ya. Nanti gue bakal cantumin juga. Terus untuk kampas belakang. Nah, kampas belakang gua ini gua pakai Honda juga sih bawaannya ya. Gua beli di sekitar 40-50 ribuan. Tapi itu udah sepaket sama kampas depan cuy. Cuman kampas depannya gua nggak pasang dari yang Honda gitu guys. Jadi bagi kalian yang minat nanti gue bakal coba cantumin linknya di deskripsi atau di kolom komentar ya. Jadi untuk piringan harganya 110 menurut gue dengan tampilan yang cukup padat berisi gini sangat worth it lah dipakai untuk harian ya guys ya. Nah sekarang kita tuh bakal coba bereksperimen apakah kekuatan dari piringan dan kampas yang gue pakai sekarang itu bisa bertahan selama berbulan-bulan dan pemakaian untuk ngojol gitu ya. Karena gue di sini akan mencoba untuk kembali merutinitaskan menjadi ojol
driver, biar bisa apa ya, menganalisa juga apakah kekuatan dari piringan ini sangat aman atau enggak gitu guys ya. Oke, aduh kangen banget cuy, gue udah lama gak ngonten. Yuk gaskeun. Enak banget. Kita coba pengeremannya guys. 1 2 3. Lep. Nah. Aman guys. Pengeremannya aman. Cuman untuk promo gue belum pakai dulu, gue masih pakai pengereman depan dulu aja. Tapi kalau misalkan untuk pengereman mendadak, gue selalu pakai dua-duanya. Oke, kita belok kiri dulu guys. Jangan lupa pakai lampu sein. Gaskeun. Ini Bandung lagi mendung banget cuy. Gila, dari kemarin udah mulai diguyur hujan lagi. Ini sekarang sekitar tanggal 24 September ya. Jadi ini video ini bakal gue upload hari ini juga, tanggal 24 September. Ini gue ngontennya tuh pagi-pagi, makanya sedikit macet. Entah nanti gue bakal nguploadnya siang mungkin ya, karena butuh proses untuk pengeditannya juga. Alah, ada corong cuy, nggak kelihatan. Butuh proses pengeditannya juga. Dan seperti biasa ya, untuk CR channel sekarang pengeditannya nggak serumit waktu awal gue pembuatan konten, karena banyak banget sound effect, banyak banget efek ini itu, terus pakai musik. Dan sekarang lebih dipersingkat lagi dan dipersimpel lagi, karena untuk mempercepat proses pengeditan ya, dikarenakan gue mengedit itu hanya menggunakan sebuah handphone, tidak menggunakan laptop guys. Karena nggak bisa cuy, makanya gue pakai HP aja lah setiap konten atau ngedit apapun, selalu pakai HP. Apa itu si ibu yang jatuh ya? Mudah-mudahan bukan dompet sih. Oke, jadi kali ini cukup sampai sini dulu aja kontennya, video vlognya. Mohon maaf setelah sekian lama gue baru ngonten lagi. Pokoknya mah terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber kembali. See you next video. Goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.